Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amin Flanking B. Wineno. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Nusa Cendana, Fakultas Fisip, Prodi Sosiologi, semester ke-10, dengan NIM 1603030099. Video ini dibuat guna memenuhi tugas buku kedua dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama dengan topik data komunikasi media sosial untuk pemulihan mitigasi kegiatan sosial ekonomi pasca bencana oleh Yuya Shibuya. Pengantar. Buku ini diawali dengan memberikan tujuan penelitian untuk mengetahui kemungkinan penggunaan komunikasi media sosial sebagai sensor pemulihan bencana sosial ekonomi. Kemudian spesifikasi dari terminologi ruang lingkup penelitian dan kontribusi penelitian diberikan. Yang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan penggunaan komunikasi media sosial sebagai sensor pemulihan bencana sosial ekonomi ketika bencana melanda komunitas. Informasi yang luas membanjiri media sosial dalam 1 dekade terakhir. Terdapat aktivitas penelitian yang intens yang berfokus pada mempelajari sumber data non-tradisional seperti data media sosial selama dan setelah bencana berskala besar. Para sarjana di bidang informatika krisis telah mencoba mencari cara yang efisiensi dan efektif untuk mengambil informasi berharga dari media sosial selama bencana dengan tujuan meningkatkan kesadaran situasional. Motivasi. Media sosial adalah platform online yang dirancang untuk mendorong orang-orang berbagai pemikiran, perasaan, situasi, dan informasi lain apapun terkait topik apapun. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di media sosial dapat dianggap sebagai cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat. Selain itu, memanfaatkan media sosial yang bersifat real time lead dapat dianggap memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kesadaran situasional. Pernyataan masalah. Yang pertama itu meningkatkan ketepatan waktu indikator pemulihan sosio-ekonomi. Pertama, kurangnya ketepatan waktu dalam indikator pemulihan sosial ekonomi yang ada sosioekonomi indikator pemulihan bencana terutama berdasarkan pada data vertikal statis seperti mengamati perubahan dalam populasi, konsumsi, dan produksi. Perspektif pemulihan. Kedua, sejumlah besar studi yang berfokus pada penggunaan data media sosial untuk meningkatkan kesadaran situasi bencana menyediakan fase respon yang relatif jangka pendek dan sedikit yang berfokus pada pemulihan. Istilah yang pertama itu bencana. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 2016 mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat dalam skala apapun karena peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi paparan, kekentalan, dan kapasitas yang mempengaruhi ke satu atau lebih. Itu misalnya kerugian dan dampak manusia, material, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian pemulihan. Berbagai penelitian telah mengakui bahwa bencana melibatkan 4 tahap. Yang pertama itu kesiapsiagaan, yang kedua itu respon, yang ketiga pemulihan, yang keempat mitigasi. Kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Proses pemulihan telah diamati oleh beberapa metodologi seperti melakukan survei dan studi kasus serta pengamatan statistik resmi. Survei dapat mengeksplorasi perbedaan pemulihan dan faktor di antara bisnis individu. Sementara indikator statistik dapat memastikan perbedaan ini di tingkat sektoral, memberikan konteks keseluruhan pemulihan ekonomi regional dan menyaring pengaruh oksigen
oleh Chang tahun 2010. Orang sebagai sensor, dengan internet yang semakin mudah diakses, forum online telah memungkinkan orang untuk melintasi batas geografis yang biasanya membatasi jangkauan krisis dan berbagai informasi serta mengkoordinasi upaya yang dipimpin oleh warga. Keterlibatan yang tinggi oleh anggota masyarakat dalam suatu bencana bukanlah hal baru, meskipun teknologi informasi dan komunikasi membuat peran mereka terlebih dan memperluas cakupan partisipasi mereka. Para peneliti telah menyadari bahwa setiap fase bencana, termasuk fase pemulihan, dapat memperoleh manfaat dari sistem informasi. Memperoleh dan mengelola informasi mengenai situasi terkait bencana merupakan isu krisis selama bencana. Bagi setiap aktor terkait, termasuk individu yang terkena bencana, ini karena bencana selalu melibatkan ketidakpastian yang masif dan membutuhkan pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan tepat waktu. Untuk tujuan ini, konten berharga tertentu dihasilkan oleh berbagai pelaku di media sosial selama bencana. Dalam mengidentifikasi studi sebelumnya, studi ini mengandalkan database online, web of site. Pertama, karya terkait dari dicari dengan istilah kunci seperti bencana, badai, topan, media sosial, Facebook, Twitter. Di antara artikel-artikel yang identifikasi melalui istilah-istilah, kunci penulis hanya memilih yang terkait dengan tujuan penelitian ini karena studi saat ini berfokus terutama pada pendekatan orang sebagai sensor. Penulis tidak memusatkan perhatian pada peran media massa dan interaksi antara media tradisional dan media sosial. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi literatur yang mengkaji bencana buatan manusia dan bencana alam. Karena meskipun kedua jenis bencana tersebut memiliki ciri khasnya sendiri, banyak penelitian yang membahas bencana buatan manusia, misalnya pengembuban Boston Marathon, dan bencana alam, misalnya badai Sandy tahun 2012, sebagai kasus dalam satu studi sekaligus. Ruang lingkup studi ini. Pendekatan studi ini dirancang sebagai salah satu sintesis lintas domain, lintas disiplin, ilmu termasuk pemulihan bencana informatika, krisis dan perspektif ekonomi. Pertama, dengan memfokuskan pada data pasar, penulis mempertimbangkan penelitian ini dapat kegiatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat berdampak bencana. Asumsi di balik ini adalah bahwa kegiatan pemulihan sosioekonomi yang ditunjukkan dalam data pasar mencerminkan satu upaya mandiri yang mengatur diri sendiri oleh orang-orang yang terkena dampak setelah bencana skala besar. Dengan kata lain, jenis swadaya dan bantuan timbal balik tertentu di antara orang-orang yang terkena dampak bencana dapat dilihat di data pasar. Studi ini Studi ini berkontribusi pada pendekatan masyarakat sebagai sensor untuk mendeteksi pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana melalui 3 poin berikut. Pertama, studi menyoroti pendekatan orang sebagai sensor belum dipelajari secara menyeluruh tetapi berpotensi untuk meningkatkan kesadaran situasional selama fase pemulihan. Ini karena pendekatan orang sebagai sensor memanfaatkan ketepatan waktu, volume, dan variasi data. Media sosial lebih spesifikasi dengan menggabungkan pendekatan people and sensor dengan model ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa ketepatan berbagai kolerasi antara komunikasi masyarakat di media sosial dengan produksi dan kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Misalnya, hasil analisis menunjukkan bahwa ketika jenis topik tertentu dikomunikasikan lebih banyak atau lebih sedikit di media sosial, mungkin ada lebih banyak atau kurang aktivitas pemulihan sosial ekonomi seperti yang tercermin
dalam data pasar mobil bekas dan data pasar perumahan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa jenis sentimen publik ditentukan oleh memiliki korelasi dengan kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Hasil ini memberikan bukti yang menunjukkan kemungkinan penggunaan data media sosial untuk mendikasi kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Kedua, studi ini mengusulkan indikator pemulihan sosial ekonomi baru, data pasar mobil bekas dan data pasar perumahan. Meningkatnya peminat kedua jenis barang ini oleh masyarakat yang terkena bencana untuk memulai kembali kehidupan sehari-hari telah menggambarkan oleh berbagai pemberitaan dan pemberitaan media massa. Setelah beberapa bencana terkait air skala besar, namun sepengetahuan penulis tidak ada penelitian akademis yang setelah bencana dengan tujuan menggunakan sebagai proksi dari kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Dengan menerapkan model ekonomi model heroik untuk data pasar mobil bekas dan data pasar perumahan, studi ini menunjukkan bahwa ada kelebihan permintaan untuk mobil bekas dan kelebihan permintaan perumahan setelah air skala besar bencana. Ketiga, penelitian ini mengungkapkan pentingnya media sosial yang diposting oleh orang-orang yang berada di sekitar daerah yang terkena bencana dan tidak berasal dari daerah yang terkena bencana. Studi terkait telah mengenali pola komunikasi yang berbeda antara penduduk lokal dan penduduk non-lokal. Setelah bencana, studi ini memperluas temuan mereka ke fase pemulihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengkaji komunikasi media sosial terkait bencana, termasuk komunikasi selama tahap pemulihan, perlu diperhatikan perbedaan komunikasi antara masyarakat lokal dengan bencana dan bukan lokal bencana. Hubungan antara komunikasi media sosial dan aktivitas di dunia nyata. Studi yang diringkas atas memberikan saluran baru ke dalam aktivitas media sosial terkait bencana. Tetapi studi ini menemukan bahwa lebih sedikit studi yang berfokus pada hubungan antara konten media sosial dan aktivitas masyarakat di dunia nyata. Dengan kata lain, sebagian besar studi hanya berfokus pada apa yang terjadi di dunia cyber seperti tren komunikasi di dunia media sosial dan tidak melihat apa arti temuan dari dunia cyber di dunia nyata. Nah, di sisi lain, di bidang lain seperti kesehatan masyarakat dan studi pemasaran, hubungan antara ruang cyber dan fisik dalam aktivitas diselidiki secara luas. Misalnya di bidang kesehatan masyarakat, korelasi antara pandemi dan data Twitter telah mempelajari dengan tujuan untuk mendeteksi wabah epidemi segera mungkin di pasar dan di bidang bisnis. Korelasi antara sentimen Twitter dan harga saham dan nilai Dow Jones Industrial Average dari waktu ke waktu telah dipelajari. Demikian pula Dealer Clothes menemukan korelasi antara nilai renting film online dan pendapatan film. Kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Yang pertama itu data pasar mobil bekas. Bagian pertama memberikan tinjauan pustaka tentang studi data pasar mobil bekas. Kedua, penulis meninjau laporan tentang permintaan mobil bekas dan gempa bumi dan tsunami Jepang Timur Besar. Ketiga, temuan wawancara yang penulis lakukan dengan dealer mobil bekas disajikan untuk mendukung secara kualitatif kesesuaian penggunaan data pasar mobil bekas sebagai proksi dari kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Yang kedua itu data pasar perumahan. Terdapat berbagai penelitian yang menyelidiki dampak sosial ekonomi bencana alam terhadap pasar perumahan. Ini termasuk studi tentang badai dan banjir tertentu. Dampak kronologis dari beberapa badai dan kedekatannya dengan pantai atau risiko banjir. Secara khusus, studi sebelumnya yang mengeksplorasi badai Android menunjukkan bahwa
Badai tersebut menyampaikan informasi resiko kepada pemilik rumah di daerah tersebut yang menyebabkan penurunan nilai properti. Studi lain menganalisis peran yang dimainkan kerusakan akibat badai dalam mendorong perubahan dan risiko yang dirasakan dengan memeriksa investasi perumahan pasca bencana yang berfokus pada badai Sandy sebagai kasus. Dampak sosial studi. Setelah bencana skala besar, daerah yang dilanda bencana mendapat perhatian dunia termasuk doa dan dukungan fisik dan keuangan. Namun bahkan setelah perhatian memudar, komunitas yang terkena bencana harus menghadapi upaya yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemampuan masyarakat untuk pulih dari gangguan telah dipelajari secara luas dan dihubungkan dengan konsep ketahanan. Pertama, studi ini mencoba menggunakan data besar terbaru yang tersedia untuk meningkatkan kesadaran situasional untuk pemulihan bencana dengan mengusulkan kegiatan pemulihan sosial ekonomi yang baru. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kumpulan data target studi termasuk data pasar dan data media sosial tidak dapat menjangkau seluruh populasi di wilayah yang terkena bencana. Ada kebutuhan untuk meningkatkan inklusi terkait data dan menghilangkan bias tentang cara mengumpulkan dan memproses data. Secara khusus, ada kebutuhan untuk mengikutsertakan orang-orang rentan seperti orang tua, orang cacat yang membutuhkan bantuan, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya pada saat bencana. Yang kedua, seperti yang disebutkan di atas, studi ini menggunakan data besar halus waktu nyata yang tersedia dan mengusulkan indikator aktivitas pemulihan sosioekonomi yang baru. Namun studi tersebut hanya menganalisis dua kegiatan pemulihan sosial. Data pasar mobil bekas dan data pasar perumahan. Adanya kebutuhan untuk mengkaji data pasar lainnya berkaitan alat transportasi masyarakat selain mobil bekas, misalnya mempertimbangkan bencana skala besar di perkotaan di mana sistem transportasi umum berkembang dengan baik dan orang-orang cenderung tidak mengendarai mobil harus segera ditangani. Penulis mengakui bahwa berbagai barang lain juga dapat digunakan untuk analisis studi selanjutnya. Harus menyediakan indikator pemulihan secara bencana sosial ekonomi lainnya dan interaksinya. Ketiga, studi ini memilih dua kasus bencana secara hati-hati berdasarkan dampak ekonominya. Namun, sudah 7 hingga 8 tahun berlalu sejak gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami serta badai Sandy terjadi. Mempertimbangkan tren penggunaan media sosial, studi lebih lanjut harus mempelajari bencana baru. Sekian dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.